Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya ini Pak Andi? Ya, alhamdulillah, kabar baik. Oh, baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah, saya walafiat. Oh iya. Saya juga senang bertemu dengan Pak Andi ini dalam berdiskusi meskipun melalui dunia maya, ya Google Meet. Ya, saya sangat senang bertemu. Begini Pak Andi, apa ini yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan pada di ruang ini, apa yang menjadi masalah saya yang bisa dikuatkan lagi, yang bisa apa yang bisa diantisipasi, apa yang bisa dilakukan sehingga proses pelaksanaan yang terkait hubungannya masalah keaktifan Kombel, kira-kira seperti apa strategi saya yang harus saya lakukan agar Kombel itu bisa, komunitas belajar itu bisa berjalan dengan baik. Oh begitu ya. Jadi Pak Andi ini menginginkan Kombelnya ini bisa aktif. Iya. Seperti itu. Ya, mungkin yang ada langkah atau strategi yang perlu dilakukan. Begitu, Pak. Begitu ya, Pak. Kombelnya Pak Andi ini sudah lama terbentuk ya? Sudah ada 1 bulan lebih, Pak. Oh, baru. Ya. Karena saya pindah saat itu tanggal 6 Mei, berarti sudah berjalan 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Pun alhamdulillah Kombel itu kita sudah buat jadwal, kita sudah susun timnya, kemudian bajunya sudah ada, tinggal lagi kita sebagai pendidik ya, bagaimana giat-giat kami semua itu supaya komunitas belajar itu bisa aktif, bisa efektif dengan baik. Iya. Iya, luar biasa Pak Andi sudah membuat Kombel. Menurut Pak Andi ini bagaimana respon rekan sejawat atau teman-teman Pak Andi di sekolah atas Kombel yang telah dibuat ini? Setelah kita sudah membuat Kombel, kemudian nama Kombel itu sendiri juga rekan sejawat atau rekan pendidik itu antusiasnya luar biasa Pak, mendukung karena selama ini sebelumnya itu tidak pernah aktif dan memang tidak pernah ada ruang untuk berdiskusi atau sharing terkait masalah yang berkaitan dengan kegiatan di sekolah terkait dengan perangkat pembelajaran dan sebagainya, seperti itu Pak. Oh iya. Jadi luar biasa responnya teman-teman Pak Andi. Oke, selain mungkin teman Pak Andi, adakah hal-hal lain yang menjadi kendala atau yang menjadi pendorong untuk meningkatkan kegiatan Kombel itu? Atau selain kendala atau ada hal yang mendukung untuk meningkatkan kegiatan Kombel itu selain dari rekannya? Terima kasih Pak. Kebetulan sebelumnya itu memang kendalanya adalah akses internet Pak, yang tidak masuk di sekolah. Pada saat itu saya berpikir, wah bahaya ini. Saya mengatakan seperti itu Pak, bahaya. Bahaya. Spontan saja dengan kata-kata itu, bahaya ini kalau begini. Ya, padahal ini kan tidak ada apa-apanya, tidak ada yang kebakaran apa dan sebagainya. Hanya saja kepikiran, oh kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa kita berinovasi, kemudian tidak bisa kita cepat mendapatkan informasi. Nah kemudian selain itu
saya punya inisiatif karena di sekolah itu masing-masing punya anggaran dana BOS, sehingga kami, saya sendiri pribadi gercep Pak. Kebetulan ada teman punya akses point. Jadi pada saat itu juga saya menghubungi pihak CP untuk mendatangkan alat-alatnya agar bisa dipasangkan di sekolah. Alhamdulillah saat ini sudah bisa terakses Pak. Padahal sebelumnya itu silent. Alhamdulillah saat ini sudah ada perubahan, sudah bisa dirasakan oleh guru-guru, teman-teman semua di sekolah, bisa komunikasi, bisa dapat informasi, kemudian bisa akses internet. Gitu. Oke, luar biasa ini Pak Andi di sekolahnya. Selain sudah membentuk kombal, untuk menunjang kombal itu ya memasukkan atau apa namanya instalasi jaringan akses internet. Oke. Menurut Pak Andi ini seperti apa kombel yang ideal menurut Bapak? Kalau menurut saya Pak, yang idealnya itu kombel yang berdasarkan dari, kan begini, awalnya itu kombel saya punya maksud tersendiri, maju Ki, ya seperti itu. Dari temanya dulu, tapi karena ada masukan teman-teman sebelumnya, ternyata sudah ada memang namanya bersinar. Bersinar. Ya. Temanya dia bersinar, bersih, indah, sinergitas, kemudian bersinar, agamais dan rindang, seperti itu singkatannya. Iya. Yeah. Oke Pak Andi, jadi ya silakan Pak, masih ada. Jadi itu sebelumnya sudah ada nama yang sudah disiapkan, tetapi kombelnya belum terbentuk. Nanti pada saat saya ada, kita sepakat. Awalnya saya punya ide seperti itu, ya, yang terkait ada hubungannya inovatif, ya, kepanjangannya dari itu temanya, judulnya itu kombel. Tetapi karena ada teman-teman yang sudah sepakat sebelumnya, akhirnya itu disepakati Pak. Dan alhamdulillah bajunya sudah jadi. Pelaksanaannya ini sudah pernah dilaksanakan sekali, tetapi karena keaktifan dan pada saat itu jaringan Pak belum ada, jadi sementara pemasangan pada saat itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa kita mengakses internet untuk mencari referensi Pak, seperti itu. Oke. Oh, jadi paling tidak ini kombal memberikan kontribusi baik terhadap rekan sejawat di sekolah ya Pak Andi. Oke, ibaratnya sekarang nih Pak Andi, angka nomor 1 sampai nomor 10, kombal Pak Andi ini baru berada di angka berapa? Kalau saya boleh katakan Pak, kalau angka 1 menurutnya levelnya tinggi itu ya Pak, atau levelnya rendah? Rendah Pak, 1 sampai 10, 1 sampai 10. Boleh dianggap ya 2 lah, seperti itu. Masih sangat rendah itu Pak, kalau 2. Begitu. Artinya angka tertingginya 10. Ya, mau dia apa Pak? Karena misalnya memang masih baru. Masih baru. Karena itu pun juga baru diaktifkan, seperti itu. Iya. Oh begitu Pak ya. Terus harapan Bapak kira-kira untuk mencapai angka nomor berapa ini Pak? Ya supaya yang maksimal. Harapan saya Pak sendiri ya mau yang angka 10. Angka 10. Iya. Oke. Jadi rencananya ini Pak, ya mungkin rencananya ke depan apa program yang akan dibuat oleh Pak Andi untuk mengaktifkan kombalnya? Ya rencana saya Pak ke depannya tentu dengan adanya komunitas belajar yang sudah terbentuk, kemudian kita juga punya
pendapat yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengoptimalkan komunitas belajar ini, supaya komunitas belajar ini ketika kita sudah sharing di dalam ruang kolaborasi di Kombel itu, kita kami sepakat semua untuk mengadakan inovasi-inovasi terbaru yang mungkin sebelumnya sudah ada, tetapi kami Pak di wilayah daerah Kasuso, daerah pesisir, tentu harapan kita mewujudkan inovasi yang berada di pesisir pantai yang bisa melibatkan semua stakeholder untuk giat di dalam memberikan edukasi literasi terhadap anak didik, di samping orang tua juga orang tua siswa mayoritas pekerjaannya nelayan. Tentu di samping menunggu orang tuanya di pesisir pantai, di samping itulah juga kita memanfaatkan wadah, atau karena memang sudah ada di sana Pak bekas perahu yang kita bisa desain sendiri untuk dijadikan sebagai pustaka perahu atau pustaka belajar. Karena memang ada tempat di situ di Batu Taha Pak. Ada juga gazebo-gazebonya yang bisa dimanfaatkan. Kemudian perahu-perahu yang tidak terpakai bisa direnovasi kembali, diperbaiki. Tentunya dilibatkan semua stakeholder, dusun, kemudian kepala desa atau ke masyarakat, dan tentu ada di sekitar sekolah. Seperti itu Pak. Ya, jadi luar biasa nih Pak. Jadi Bapak ini akan membuat program inovasi berkaitan masalah literasi ya. Literasi dengan mengambil tempat yang lebih unik di pinggir pantai. Mungkin seperti itu Pak ya. Oke. Tidak juga Pak. Tambahan sedikit, itu di luar daripada jam proses belajar ya Pak. Tentu kan anak-anak itu kan kita fasilitasi di luar juga, karena maklum daerah terpencil itu boleh dikatakan masih terisolir Pak. Jadi kita memberikan kenyamanan untuk anak-anak supaya dia ada minatnya untuk membaca. Di samping itu juga kita sudah sediakan juga di dalam lingkungan sekolah, karena buku-buku tidak ada gunanya Pak kalau bertumpuk begitu saja tanpa ada pendekatan, tanpa ada ajakan-ajakan terhadap anak didik untuk menuangkan bakatnya untuk membaca setiap hari. Kita juga siapkan ditempatkan di depan sekolah, kebetulan ada lahan yang kosong, kemudian tempatnya juga rindang, sementara kita juga masih tata, walaupun tidak ada atapnya Pak, karena maklum di sekolah kami juga luasnya juga sekolah itu ya tidak terlalu bagaimana. Jelasnya ada wadah, ada tempat yang bisa digunakan. Disitulah kita ajak anak-anak untuk berliterasi sampai memperbaiki buku-buku yang ada. Oke, Pak Andi, luar biasa idenya. Ya, mungkin kemudian kapan kira-kira ini Pak dapat terlaksana Kombelnya atau programnya? Targetnya mungkin ke depan berapa lama? Kalau target depan ini Pak, mungkin kita tidak bisa berjanji Pak, tapi sementara proses berjalan dulu pendekatan dengan masyarakat, apakah masyarakat ini mendukung program inovasi ini terkait dengan di luar daripada proses pembelajaran. Tentu sudah saya informasikan sebelumnya lebih awal Pak dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar itu, alhamdulillah mendukung. Kemudian tempat juga mendukung sekali, karena di belakang sekolah saya itu Pak dekat sekali dengan pantai. Iya, jadi jalan-jalan saja sekitar 20 meter lah ke belakang sudah pantai. Jadi itulah saya membuat
merasa tertantang juga, masyarakat merasa apa ya, nyaman mungkin ini kalau saya membuat inovasi seperti ini. Jadi kira-kira Oh iya. perkiraan saya Pak ke depan itu kalau tidak, saya perkirakan saja Pak ya, karena sekarang ini kan bulan Juli, mungkinnya 4 bulan ke depan ini insya Allah sudah bisa Hmm. terrealisasi. Ya, 4 bulan ke Insya depan Allah. ini. Insya Ya, Allah. insya Allah saya doakan Pak Andi semoga bisa. Oke, Amin, amin. baik Pak Andi. Sedikit lagi waktunya. Komitmen Bapak ini ya untuk tetap apa komitmen Bapak untuk tetap melaksanakan atau melanjutkan atau mempertahankan komunitas belajar yang ada di sekolah, Pak? Komitmen saya Pak, untuk mempertahankan itu ya karena kita sudah punya komunitas tersendiri, nama komunitas sudah ada, kemudian anggota sudah ada, sudah tersusun, jadwal juga sudah tersusun. Itu kita terus pertahankan Pak, karena banyak yang hal-hal yang bisa dibahas selain terkait dengan masalah PPDB yang mau dibahas, kemudian kekurangan masalah perangkat pembelajaran guru, tata tertib di sekolah, kemudian apalagi ya, banyak hal yang harus dilakukan Pak untuk membuka ruang komunitas belajar. Tidak hanya itu, tetapi memang selalu kita, saya rasa Pak, kalau komunitas belajar sudah terbentuk itu ada saja Pak yang bisa kita rencanakan. Karena hari ini walaupun kita sudah buat jadwalnya, umpamanya materinya seperti itu, kita tinggal menambah saja apalagi yang kurang yang harus kita lakukan sebagai komunitas belajar terkait dengan rapor pendidikan. Kalaupun merah ya ditingkatkan lagi literasi atau numerasinya. Setelah itu Iya. kalau bagus, kita melangkah di segmen lain atau topik lain Pak, seperti itu. Saya rasa dengan adanya komunitas belajar, disitulah ruang tempat kami untuk mengeluarkan semua gagasan atau ide yang belum terrealisasi sebelumnya, sehingga saya rasa dengan adanya komunitas belajar pasti kita meluangkan waktu berpikir yang rasio untuk membuat ide-ide atau gagasan baru atau kekurangan-kekurangan di sekolah kita yang harus diperbaiki. Seperti itu. Oke, luar biasa Pak Andi idenya. Saya kira sudah sampai di penghujung. Ya, mungkin satu lagi pertanyaan saya. Apa hasil yang Pak Andi dapatkan hari ini dari diskusi kita? Yang saya dapatkan dari hasil diskusi ini Pak, alhamdulillah sangat luar biasa, sangat apresiatif, dan kami juga merasa senang. Saya sendiri merasa senang karena yang saya dapatkan ini menambah pengetahuan baru saya, karena yang dibahas terkait dengan masalah kombel, saya sendiri masalah di sekolah, dan itu juga memotivasi saya dari pertanyaan fasilitator ya, dalam hal ini Pak Sikardi. Kami juga pasti akan berbuat sesuai dengan yang sudah terbentuk adanya kombel tertipan ini, dan saya juga merasa senang Pak. Sekali lagi saya merasa senang karena merasa nyaman, dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan juga langsung menjurus Pak ke hal-hal yang terkait dengan masalah saya di sekolah, dan itu saya sangat senang. Terima kasih banyak. Oke Pak Andi, luar biasa. Ya, oke, saya kira cukup sekian diskusi kita hari ini karena waktu yang membatasi kita. Ya, di lain waktu, di lain kesempatan kita ketemu kembali. Ya, mungkin membahas kembali kombelnya Pak Andi. Mungkin sudah sukses, sudah bagus kombelnya. Ya, mungkin di lain waktu Pak Andi saya tunggu. Ya, kita berkomunikasi kembali. Terima kasih banyak Pak Andi.
Ya, Ya, sama-sama Pak. ya, saya kira cukup sekian dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Andi, saya mau minta waktunya ini. Uh, minta Silakan waktunya Pak. boleh ya? Boleh. Boleh. Ya ini uh, mungkin tidak lama. Uh, ada yang ingin saya komunikasikan? Silakan Bisa Pak. ya Pak? Iya. Bisa. Hasil pembagian tugas di sekolah, saya dikasih wali kelas. Ya, yang dimana wali kelas ini hampir dikatakan saya tidak pernah memegang yang namanya wali kelas. Ya, jadi ini mungkin antara apa ya? Ya, jadi makanya saya bingung Pak tentang hal ini yang diberikan tugas kepada saya yang menjadi wali kelas. Mungkin itu Pak yang menjadi masalah saya. Ya, Anda. Makasih Pak Sikardi. Kalau itu yang menjadi masalah Sikardi selama ini, atau memang yang mau dihadapi adalah memegang kendali ya, atau dipercayakan menjadi wali kelas 9 di sekolah. Kira-kira seperti apa Pak Soekardi yang harus dihadapi ke depan ini ketika sudah dibagi kelas setiap mapel, atau memang Pak Soekardi ini sudah dipersiapkan untuk menjadi wali kelas? Apakah Pak Soekardi sanggup atau tidak, atau masih ragu dalam hal ini memegang kelas? Kalau berbicara persoalan sanggup atau tidak, ya kalau dikasih amanah Pak, ya siap menerima. Ya, cuma ini yang menjadi soal bagi saya. Saya sampai sekarang masih berabah-abah, masih bertanya-tanya, masih bingung ya bagaimana menjadi seorang wali kelas. Ya, karena ya yang setahu saya ini yang menjadi wali kelas itu sebagai apa ya perpanjangan tangan dari kepala sekolah bagaimana untuk mendidik, membina dan mendisiplinkan siswa di kelas. Ya, itu yang wali kelas yang menjadi peranan pentingnya. Nah, ini yang menjadi masalah saya, Pak. Ya, jangan sampai saya tidak bisa fokus terhadap itu. Ya, mengingat saya sebagai guru juga ya ingin mengajar semua kelas, ya guru mata pelajaran mengajar semua kelas dan dikasih juga tambahan sebagai wali kelas yang belum pernah saya alami, belum ada pengalaman ke situ. Ya, mungkin seperti itu Pak salahnya. Baik Pak, kekhawatiran yang terjadi pada Pak Soekardi ini karena ada keraguan menjadi wali kelas ya Pak. Apakah tidak pernah terlintas di pikirannya Bapak untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman atau yang sudah tergantikan wali kelas sebelumnya atau yang pernah menjadi wali kelasnya? Apakah pernah sharing begitu? Bagaimana menjadi wali kelas? Iya, jadi baru yang selama ini saya sudah lama Pak bertanya tentang wali kelas itu. Ya, yang saya amati wali kelas itu yang saya lihat selama ini, saya tidak pernah bertanya langsung Pak. Baru ini kali ini baru bertanya-tanya. Yang saya amati selama ini wali kelas, ya mungkin dia harus standby. Ya, dia harus ada penuh terhadap anak walinya, ya karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak walinya di kelas itu pasti wali kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, apakah mungkin ada bermasalah di kelasnya atau hal-hal lain mungkin itu loh kembalinya ke wali kelas.
Nah, itu yang saya khawatirnya itu. Apalagi mungkin ada di antara anak atau siswa yang ya maklumlah susah, ya ada mungkin rada-rada kurang disiplin dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Pak. Oh begitu ya Pak. Makasih banyak Pak Sekardi. Luar biasa. Terkait dengan hal masih tadi ya Pak. Ya. Kita tahu mata pelajaran guru mapel itu kan secara administrasi kan ada absennya, ada daftar nilainya. Ya. Nah, pengalaman Pak Sukardi ini karena di SMP, jenjang SMP dengan SMA itu sama Pak, memasuki ruangan-ruangan. Jadi apakah memang wali kelas itu menonton di kelas itu menjadi manajerial atau memang tidak pindah-pindah juga kelas seperti itu? Kalau misalnya mengajar sebagai wali kelas ya, sebagai wali kelas. Iya, kalau dalam difokuskan biasanya Pak dalam 1 semester, bahkan 1 tahun itu biasanya ya diplot jadi wali kelas dalam 1 kelas. Ya, seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya kelasnya itu ditetapkan kelasnya bahwa ini kelasnya. Ya, dan kita yang menjadi tanggung jawab wali kelas itu sendiri kalau SMP. Seperti itu Pak. Oh, artinya wali kelas juga itu Pak tidak seharusnya seperti wali kelas yang ada di SD ya. Dia tetap juga, dia tidak menetap di situ, duduk sampai jam pulangnya. Tidak Pak. Ya, kalau SMP kan tidak seperti itu. Kita sebagai wali kelas dengan nama kelas itu karena SMP kan tidak harus kita mengajar itu di situ berpindah-pindah kelas. Ya, sesuai akan jam mata pelajaran berpindah-pindah kelas. Ya, tapi paling tidak kita ini bukan diminta untuk standby dalam di kelas itu, tapi kita diminta standby setiap saat apa yang menjadi kebutuhan anak walita ya di kelasnya atau ada mungkin masalahnya, mungkin seperti itu Pak. Oh iya, makasih banyak Pak masukannya. Luar biasa Pak Sukardi. Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah atau keraguan menjadi wali kelas, apa tujuan Pak Sukardi yang ingin dicapai ketika menjadi wali kelas? Ya, tujuan saya untuk supaya saya ingin menjadi wali kelas yang baik. Ya, yang mana itu yang baik? Ya, mungkin yang pertama itu adalah ingin mendisiplinkan anak wali saya, ingin berperilaku sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Ya, kemudian selain itu, ya tujuan yang lain mungkin sebagai wali kelas, saya ingin anak-anak didik saya itu mampu bekerja sama dengan saya, ya mampu bekerja sama dengan teman-temannya di sekolah, ya berkolaborasi, ya kemudian tidak sehingga bisa dia bekerja sama dengan baik dan dengan suasana yang menyenangkan dan bahagia. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Ya, seperti itu Pak. Wah, makasih. Luar biasa Pak Sukardi. Keinginannya sudah terpenuhi dan mau merasa nyaman dan merasa senang. Tetapi kekhawatiran itu tentu ada ya Pak, karena karakter siswa, kemudian perilaku siswa, kemudian Sukardi mau menjadi wali kelas tetapi masih ragu atau belum optimal ke depannya ini. Tetapi karena kalaupun amanah itu sudah diberikan, tetap
menjadi prioritas, tujuan pasti selama ingin dicapai. Tetapi Pak. begini Pak Sukardi, apakah Pak Sukardi mampu tidak mengidentifikasi hal-hal atau fenomena yang bisa terjadi di sekolah atau di ruang kelas nantinya seperti itu? Ketika ada anak yang malas masuk belajar, kemudian ada yang sering bolos, terus ada yang bandel di dalam kelas yang tidak bisa diatur, atau yang berkaitan dengan kepribadian anak. Jadi bagaimana cara Gardi bisa mengidentifikasi hal-hal yang seperti itu? Iya, jadi ya, untuk mengidentifikasi anak wali saya mungkin yang saya lakukan adalah saya mungkin mengenal dulu latar belakang siswa tersebut atau keragaman siswa tersebut. Mungkin ya saya mau kenal dulu namanya semuanya, ya kemudian melihat karakternya, ya atau bertanya juga kepada guru yang sebelumnya, karena kebetulan saya dikasih kelas 9, ya saya mau mengidentifikasi bahwa siapa saja yang memiliki karakter seperti itu, atau mungkin yang kurang disiplin, contohnya seperti itu. Itu yang upaya saya. Kemudian upaya lain mungkin untuk mengidentifikasi, saya berupaya untuk berkomunikasi dengan siswa atau berkomunikasi dengan orang tua siswa, ya bahkan melakukan kunjungan rumah, ya mungkin jika diperlukan, ya untuk mengetahui bagaimana latar belakang siswa tersebut. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak. Artinya Pak Sukardi sudah mampu menghadapi semua itu dengan cara atau strategi, termasuk strategi ya Pak Sukardi, bagaimana bisa mengetahui atau mengidentifikasi melalui informasi, melalui guru-guru yang sebelumnya yang pernah diajar ada ini. Terus rencana atau kedepannya Pak Sukardi, apa yang dipikirkan, apa yang ada di benak Pak Sukardi ketika menjadi wali kelas, kira-kira seperti apa rencana Pak Sukardi ke depan? Oh iya Pak, terima kasih. Saya berpikir rencana saya seperti ini. Yang saya akan lakukan yang pertama adalah untuk mendisiplinkan anak didik saya atau anak wali saya, ya saya rencana untuk membuat kesepakatan dulu. Ya, kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar, ya terhadap dan memberikan ruang kepada mereka untuk berpendapat. Ya, apa yang ingin kita capai ya selama 1 semester ke depan, ya saya sebagai wali kelas. Mungkin itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, kiat saya, mungkin rencana saya mengenal betul semuanya anak didik saya, mulai menghafal namanya, menghafal alamatnya, paling tidak mengenal orang tuanya, ya, dan mengenal karakternya serta mengenal latar belakang ekonominya. Ya, mungkin itu yang rencana saya seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga mungkin Pak, ya saya memberikan ruang kepada siswa saya, ya untuk memberikan atau curhatlah kepada saya apa yang menjadi masalah mereka, dan itu sifatnya mungkin privasi, hanya saya yang tahu dan tidak ada yang lain yang tahu. Itu rencana saya seperti itu. Ya, kemudian setelah curhat dan ada masalahnya, ya mungkin saya akan melakukan kunjungan rumah, ya mengenal, berkomunikasi orang tuanya dengan secara lebih dekat atau secara lebih lanjut. Ya, kemudian saya mendampingi dengan penuh, ya hadir dengan penuh dengan siswa saya. Mungkin rencana saya seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Akan saya lakukan. Luar biasa Pak Sukardi. Artinya rencana ini mudah-mudahan bisa terkabulkan Pak. Dan insya Allah semua bisa diatasi dengan baik.
luar biasa Pak Sugardi sudah ada harapan ke depan untuk melakukan rencana itu, dan pastinya kita berharap agar rencana itu bisa tercapai atau terwujud. Insyaallah, amin. Kemudian, amin. Kemudian langkah selanjutnya Pak Sugardi, ketika mulai dari tujuan yang harus dicapai, kemudian sudah mengidentifikasi yang tadi sudah dijabarkan, disampaikan, kemudian rencana ke depannya itu sudah disampaikan juga, masalah yang terjadi di sekolah, kemudian bagaimana rasa tanggung jawabnya sebagai wali kelas ini Pak. Ini rasa tanggung jawabnya ini ketika sudah diamanahkan ini, walaupun ada keraguan di dalamnya, Ya. Bagaimana rasa tanggung jawabnya ini Pak sebagai wali kelas? Iya, insyaallah kalau masalah tanggung jawab, mungkin yang pertama mungkin yang saya akan setelah saya melakukan rencana itu membuat program kelas saya, ya saya akan menjalankan program itu ya dengan secepat mungkin, ya kemudian saya yang berkomunikasi dengan teman atau berkomunikasi dengan siswa saya, ya kemudian paling tidaklah saya akan menjadi contoh teladan atau garda terdepan terhadap terhadap anak wali saya ya dalam melaksanakan program-program sebagai wali kelas. Mungkin seperti itu Pak. Oh iya, luar biasa Pak Sugardi. Artinya sudah ada pemenuhan rasa tanggung jawab ini sebagai pendidik. Nah, ya, bagaimana bisa mungkin yang tadi apa yang saya sampaikan ini menjadi bahan pertimbangan, menjadi bahan tindak lanjut, dan kemudian kita barangkali bisa refleksikan ya, Pak Sugardi, hasil daripada diskusi kita ini, sharing kita ini terkait dengan masalah atau persoalan yang dihadapi di sekolah. Siapa tahu Pak Sugardi bisa meluangkan waktu sedikit untuk bisa merefleksikan hasil daripada alur cerita ini mulai dari tujuan sampai dengan rasa tanggung jawab. Iya Pak. Iya Pak. Jadi dengan adanya diskusi ini ya saya merasa bukanlah tidak lagi merasa ragu ya. Ya sudah ada sudah ada tekad, ya sudah memiliki percaya diri untuk bertindak, untuk membuat program ke depan. Ya, jadi saya sudah merasa ada motivasi untuk melaksanakan program atau untuk menjadi wali kelas. Seperti itu Pak. Ya, kemudian ya saya juga senang dengan berdiskusi di hari ini dengan Bapak, ya karena beberapa pertanyaan Bapak ya yang memiliki spirit yang menjadi potensi bagi saya atau menjadi pemikiran bagi saya, oh seperti ini yang harusnya saya lakukan. Mungkin seperti itu Pak. Makasih banyak. Makasih banyak Pak Sugardi, luar biasa. Sudah kalau saya sih pribadi merasa terharu, merasa senang karena unek-uneknya sudah keluar semua, dan awalnya ada keraguan tetapi sekarang sudah ada percaya diri yang bisa membangun, apalagi amanah yang sudah dititipkan sebagai tanggung jawab sebagai pendidik, itu juga luar biasa. Karena biar bagaimanapun kita akan diperhadapkan dengan persoalan terkait dengan berhadapan dengan siswa itu sendiri. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk saya. Ya. Saya juga Pak, terima kasih banyak karena saling memotivasi kita berdua. Terima kasih banyak Pak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama berdoa Pak Sugardi, semoga kita bisa diberikan berkah, rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.